Terima kasih. Halo semuanya. Senang bertemu Anda. Bagi yang baru pertama kali datang, silahkan angkat tangannya. Wah, sepertinya cukup banyak yang hadir pertama kali ya. Selamat datang. Untuk yang baru datang, saya tahu Anda datang ada yang keinginannya sendiri, namun ada yang juga kedatangannya karena disuruh terus-menerus oleh teman. Jadi datang karena tidak enak. Datang dengan syarat bahwa Anda tidak membeli apapun karena ini adalah perusahaan jaringan pemasaran. Jadi saya yakin ada beberapa orang yang hadir dengan hati tertutup dan sama sekali tidak berminat untuk melakukan bisnis ini. Namun, Anda tidak perlu khawatir, karena kami tidak akan memaksa setiap orang melakukan bisnis ini. Tentu saja, dalam hal persyaratan, kami tidak melihat pendidikan, usia Anda, atau jenis kelamin Anda, atau juga keuangan Anda. Meskipun kami adalah perusahaan dengan produk kecantikan, kami tidak peduli dengan penampilan. Sungguh melegakan, kan? Jika didasarkan pada penampilan, hanya 2 orang yang lolos, dan yang lainnya akan gagal. Yakinlah bahwa perusahaan ini tidak melihat penampilan Anda. Sekarang, Anda akan diperkenalkan dengan produk-produk perusahaan ini. Dan juga mendengarkan beberapa penjelasan dari produk-produk tersebut. Setelah itu silahkan berpikir. Jika saya melakukan bisnis ini untuk menghasilkan uang dengan cara menjual produk Atomy, maka saya hanya akan membeli produk demi menjadi member. Namun jika saya tidak melakukan bisnis ini, saya rasa saya tidak perlu menggunakan produk ini. Karena saya tahu tempat di mana saya membeli produk serupa yang lebih baik dan lebih terjangkau. Jadi tidak ada gunanya bagi saya untuk membeli produk yang kualitasnya lebih rendah atau lebih mahal harganya. Jika itu yang Anda pikirkan, jangan lakukan bisnis ini. Bahkan jika Anda memutuskan untuk melakukan bisnis ini untuk menghasilkan uang, Anda tidak akan berhasil. Karena sebagai manusia, kita memiliki hati nurani. Apalagi kalau Anda tidak menggunakan produk ini, akan sulit untuk memberitahu orang lain. Meski banyak orang bilang bahwa melakukan penjualan sangat menantang, tapi pada kenyataannya, seharusnya tidak sesulit itu. Orang-orang yang mengatakan bahwa melakukan penjualan itu sangat sulit, karena mereka mencoba untuk menjual produk yang tidak mereka gunakan, yang memang secara kualitas tidak bagus atau bahkan harganya terlalu mahal. Katakanlah Anda makan di restoran yang harganya terjangkau, enak, dan bersih. Setelah pergi ke situ, Anda beritahu orang, silakan, restoran itu masakannya enak dan harganya murah. Bahkan tidak disuruh pun, Anda akan memberitahu orang lain meski Anda tidak mendapat apa-apa darinya. Nah, secara otomatis Anda akan menjadi sales dari restoran tersebut. Atau contoh yang lain, misalnya Anda melihat film bagus. Anda akan memberitahu orang lain untuk menonton film itu karena filmnya bagus. Meskipun Anda tidak mendapat imbalan dari bioskop itu, pada dasarnya Anda akan menjadi sales dari bioskop itu. Apakah Anda tahu artinya itu? Jika Anda menemukan sesuatu yang berharga, maka memberitahu orang lain dan melakukan penjualan akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan mengasihkan. Nah, jika Anda yakin bahwa Anda akan mendapatkan manfaat dengan menggunakan produk Atomy, ya, bahkan jika Anda tidak melakukan bisnisnya atau berusaha untuk mendapatkan penghasilan dari situ, maka Anda akan merasakan bahwa menceritakan pada orang lain hal yang menyenangkan, bukan hal yang sulit. Nah, di Atomy, kami tidak membuat sampel kosmetik. Anda hanya perlu mengujinya dengan produk yang asli, yang biasanya Anda dapatkan dengan cuma-cuma atau sampel yang gratis. Nah, meskipun ini dianggap sebagai sampel gratis, tetap ada biaya. Siapa yang menanggungnya? Sementara pemilik perusahaan kosmetik tidak mungkin membuat sampel dengan uangnya sendiri, ya kan? Nah, jadi semua biayanya sebenarnya dialihkan ke konsumen yang membeli produk. Itulah sebabnya harga produk kosmetik menjadi melambung tinggi. Itulah sebabnya Atomy tidak mau membuat sampel. Sampai sekarang kami belum pernah melakukannya, dan kami tidak akan membuatnya, baik membuatnya sekarang ataupun nanti.
Jadi jangan menanyakan sampel. Sebaiknya lihat seberapa baik atau buruk produk itu dengan cara menggunakan produk kami yang tersedia. Dan jika Anda tidak menyukai produk yang telah digunakan, maka kembalikan saja produk yang digunakan. Kembalikan dalam waktu 3 bulan dari pembelian. Karena ada beberapa yang membutuhkan waktu 1 tahun atau bahkan mengembalikannya saat kadaluarsa. Mereka berdebat tentang saya yang mengatakan mereka bisa mengembalikan. Kebijakan ini tidak dibuat untuk disalahgunakan oleh konsumen. Jadi, jika Anda tidak menyukai produk yang telah digunakan, kembalikan saja. Pernah malam hari sebelum saya mempresentasikan kebijakan ini, saya sama sekali tidak bisa tidur. Apa yang terjadi jika pengembalian lebih dari 10%? Yang terjadi, perusahaan pasti akan tutup karena bangkrut. Nah, sekitar jam 4 pagi, saya membuat sebuah keputusan. Saya pikir, jika sebuah perusahaan memiliki tingkat pembelian seperti itu, dan konsumen tidak mempunyai produk, maka perusahaan itu seharusnya tidak ada. Maka saya jalani saja. Jadi saya membuat presentasi dengan tekad apapun hasilnya. Dan hasilnya ternyata tingkat pengembalian produk Atomy hanya 1/10 dari industri. Tingkat pengembalian umumnya sekitar 3 hingga 5% saja. Yang pasti Atomy hanya sekitar 0,37%. Sebenarnya lebih rendah lagi, sekitar 0,24%. Artinya, tingkat pengembalian Atomy di bawah 1/10 dari industri. Meski begitu, kami tidak menyediakan sampel gratis untuk bisa digunakan orang-orang hanya untuk mencoba produk kami secara langsung. Karena tingkat pembelian yang kita miliki sudah bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwasanya konsumen puas, baik puas dalam hal kualitas maupun harga dari produk kami. Biasanya, sebagai konsumen, Anda membeli ini dalam bentuk 1 set, ya. Setiap set berisi 6 item dan biaya lebih murah daripada kebanyakan produk satuan. Jadi mahal atau terjangkau? Sangat terjangkau, ya. Anda mendapatkan 6 produk ini dalam 1 set dengan harga yang lebih murah dari harga 1 produk. 1 set berisi 6 item ini tidak tersedia versi sampel yang lebih kecil. Sebagai gantinya ia memiliki 6 produk reguler berukuran normal. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa Anda harus menggunakan produk kosmetik dengan jumlah yang sedikit. Tahu kenapa? Karena mereka berpikir bahwa kosmetik dibuat dengan bahan kimia. Namun, dengan produk kosmetik yang alami, lebih baik menggunakannya dalam jumlah yang banyak. Anda tahu kan? Produk kosmetik cenderung sangat mahal. Jika Anda melihat krim mata kami, ukurannya lebih besar dari yang lain. Perusahaan lain menjual dengan ukuran kecil, hanya cukup digunakan di sekitar mata. Karena kulit sekitar mata berbeda dengan kulit pipi Anda. Tapi saya rasa tidak masuk akal. Namanya kulit ya kulit. Kulit di sekitar mata sama dengan kulit pipi Anda. Itu sebabnya dengan krim ini Anda bisa mengambilnya dengan jumlah yang cukup besar. Bisa menggosokkannya ke leher, wajah, punggung, dan kemana saja yang Anda suka. Kenapa? Anda bisa membeli banyak dengan harga murah. Kosmetik butuh bahan untuk membantu penyerapan, tetapi tetap harus menempel pada kulit dan memberikan perlindungan pada kulit Anda. Karena itu, penting untuk menerapkan jumlah yang layak. Ketika Anda membeli 2 set, Anda mendapatkan 4 set. 2 set diberikan secara gratis. Kami mencari berbagai cara untuk menekan harganya. Kami jual produk ini dengan harga serendah mungkin. Jika Anda membeli 4 set, dan setiap set harganya sekitar setengah harga 1 set, berarti setiap item hanya 1/12. Pernah juga, seorang wanita bilang bahwa harganya terlalu murah. Aku tak bisa menggunakannya. Biasanya dia gunakan produk yang harganya 10 juta. Makanya dia tidak mau menggunakan produk kita yang murah. Orang ini hanya menggunakan produk mewah dan terkenal. Dia membeli produk kami hanya karena membantu teman. Mungkin dia berpikir, bagaimana mungkin saya menggunakan produk murah di wajah saya ini? Padahal saya sudah terbiasa menggunakan produk mahal di wajah saya. Jadi dia hanya menggunakan produk kita di belakang kakinya. Setelah melakukan itu selama sebulan, ternyata kulit di bagian belakang kakinya itu mulai membaik. Nah, setelah itu kemudian dia menerapkan produk kami di wajahnya.
dan menggunakan produk yang mahal itu di bagian belakang kakinya. Jadi, dari segi kualitas dan juga harganya, kami yakin bahwa tidak ada produk lain di dunia ini yang bisa atau mampu menandinginya. Akhirnya, sejumlah orang yang menggunakan produk mewah itu memberitahu saya bahwa mereka sama sekali tidak menyadari betapa hebatnya produk kami sampai mereka mencobanya. Artinya, kualitas produk kosmetik tidak berdasar pada terkenal atau mewahnya merek. Ya, memang merek kosmetik terkenal kualitasnya tinggi. Namun, produk ini cenderung memiliki terlalu banyak biaya tambahan. 30 atau 40% dari harga adalah untuk menutup biaya iklan. Belum juga termasuk biaya toko atau department store. 70 hingga 80% dari harga terbuang untuk bayar ini dan itu, bukan untuk investasi dalam produk. Selain itu, terlalu banyak uang dihabiskan untuk membuat wadah ini. Sementara di Atomy ini kami buat bersih dan sederhana. Tidak ada dana tambahan. Kami tidak mungkin melapisi wadah ini dengan emas supaya terlihat mahal. Jadi, kami tidak menaruh biaya tambahan pada harga dan membuat produk sesuai dengan apa yang diperlukan. Nah, karena murah dan rendahnya harga dari produk ini, maka akan banyak orang yang tidak membeli produk ini karena ragu dengan harga yang terlalu murah. Jadi, coba saja produknya dulu. Jika Anda tidak puas, maka produk bisa dikembalikan dan perusahaan akan menukarnya dengan produk yang baru dan mengembalikan uang Anda. Ini memudahkan Anda dalam melakukan bisnis. Anda dapat percaya diri memberitahu orang dan jika mereka tidak suka, mereka akan kembali pada Anda. Nah, ketika Anda sudah benar-benar mencoba produk kami, Anda akan mengerti dan bisa menentukan apakah Anda akan terus menggunakannya atau harus berhenti sampai di sini saja. Jika menggunakannya, maka Anda bisa menceritakan produk ini kepada orang lain. Silakan angkat tangan bagi siapa yang tidak bisa melakukannya. Anda pasti akan mengerti produk karena Anda menggunakan produk setiap hari. Siapapun yang hadir pada hari ini, saya tahu bahwa beberapa dari Anda datang sebagai konsumen karena Anda menyukai produknya dan ingin belajar lebih banyak. Ada juga yang datang karena mendengar bahwa Anda bisa menghasilkan uang dan ingin lihat apakah Anda bisa melakukan bisnis ini. Jadi saya yakin banyak dari Anda di sini karena Anda tidak tahu apakah bisa melakukan bisnis ini. Nah, untuk memutuskan apakah Anda harus melakukan bisnis ini atau tidak, Anda perlu menentukan apakah bisnis ini memiliki dasar yang sangat penting. Ini harus menjadi faktor kunci dalam keputusan Anda. Daripada Anda mengikuti ego atau keinginan untuk mendapatkan uang, Anda harus buat keputusan dengan rasional dan kepala dingin. Kenapa? Karena Anda adalah satu-satunya orang yang dapat menentukan apakah bisnis ini berhasil atau tidak. Nah, ada prinsip yang membuat bisnis ini bekerja, yaitu produknya. Semua produk yang kami bawa ini adalah kebutuhan yang kita semua gunakan setiap hari. Bahkan tidak punya uang sekalipun, Anda akan menggunakannya. Di saat krisis sekalipun, produk ini akan tetap terjual. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Meski ekonomi memburuk, saya tanya, apakah ada di antara kalian yang tidak akan menggosok gigi saat ekonomi memburuk? Pasti tidak ada. Meski hutang banyak, Anda akan tetap gosok gigi. Anda akan tetap mencuci rambut. Produk ini tidak terpengaruh dengan ekonomi, akan tetap terjual. Selama kebutuhan sehari-hari ini berkualitas tinggi dan dijual dengan harga yang murah, bisnis ini pasti akan berhasil. Percayalah. Nah, sekarang bagaimana Anda menentukan kualitas produk? Anda hanya akan tahu kalau menggunakannya. Karena Anda semua adalah konsumen yang paling mengerti. Anda akan lebih cepat untuk memutuskan apakah Anda akan melanjutkannya atau berhenti untuk menggunakannya. Hanya Anda yang bisa memutuskan. Meskipun Anda mungkin bukan ahli manufaktur, tetapi Anda mengerti ketika memilih produk sebagai seorang konsumen. Ya, sebagai konsumen. Mungkin Anda tidak bisa untuk menganalisa atau menghitung biaya produksi. Tetapi Anda memiliki kemampuan untuk merasakan dan menentukan apakah harganya itu terlalu mahal atau harganya sudah terjangkau oleh Anda. Nah, dengan pengetahuan yang Anda miliki sebagai konsumen yang profesional,
maka Anda dapat menentukan apakah produk ini akan dijual atau tidak. Dan kesimpulan yang Anda buat akan menjadi paling akurat. Anda harus mempercayainya. Coba saja produknya. Lihat dan buktikan hasilnya. Pasti akan memahaminya. Jika produk yang digunakan semua orang, kualitasnya tinggi, harga murah, apakah akan terjual? Tentu saja, aneh sekali kalau tidak. Karena pada dasarnya itu hal yang pasti. Kami punya satu syarat ketika kami memilih produk dari Atomy. Jika seseorang membawakan kami barang, dan barang itu spesial atau yang unik, belum tentu kita terima. Jika seseorang membawa sesuatu yang istimewa dan berkata, ini sesuatu yang belum pernah Anda lihat, saya belum tentu tertarik melihatnya. Jadi tolong jangan merekomendasikan apapun yang unik atau sekedar unik, karena saya akan mengabaikannya. Lalu, kira-kira apa yang menarik minat saya? Tentu produk yang digunakan semua orang. Produk yang tampak biasa, tetapi digunakan setiap hari. Pasta gigi dan sikat gigi hal yang umum kan? Kosmetik juga sama. Tidak ada yang unik karena Anda dapat menemukan produk di mana saja. Jika produk ini bagus dan harga murah, maka tidak ada yang namanya kegagalan. Itu sudah pasti. Pasti! Tapi jika sesuatu itu belum dilihat, maka saya tidak berani memastikan apakah akan berhasil atau tidak. Dengan begitu banyak orang yang melakukan bisnis Atomy dan mempertaruhkan hidup dan juga mempertaruhkan pencaharian mereka. Saya tidak ingin menambah resiko lagi dengan mencoba menjual produk yang memiliki masa depan yang tidak pasti. Sebaliknya, jika kita membawa sebuah produk yang digunakan orang setiap hari di mana kualitas hidup berkurang jika tidak menggunakannya sehari saja dan produk itu dijual murah dengan kualitas yang sangat tinggi, itu jalan teraman untuk ditempuh. Begitulah cara Anda untuk bisa menghilangkan berbagai risiko. Tidak ada bahaya di dalamnya. Itu hanya mungkin dengan kemampuan. Atomy memiliki kemampuan untuk membuat produk kami nomor 1 dalam kualitas. Juga nomor 1 dalam struktur. Makanya kami selalu bicara tentang kualitas mutlak. Yang berarti bahwa tidak ada lagi kualitas yang lebih tinggi lagi. Anda mungkin bingung bagaimana Atomy selalu membawa produk kualitas mutlak dan nomor 1, sementara perusahaan lain terus mencoba dan mengembangkan teknologi untuk saling mengalahkan. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Atomy adalah nomor 1 dan menyatakan bahwa Anda hanya membawa produk dengan kualitas mutlak? Saya berani katakan ini dengan lantang di hadapan Anda. Itu karena kami tidak mengembangkan teknologi, tidak memproduksi produk kami. Itu sama saja artinya kami dapat memilih dengan bebas bisnis lain yang memiliki produk dengan kualitas terbaik dan memiliki teknologi terbaik setiap saat. Begitulah cara kita menjadi nomor 1. Ya, meskipun ada banyak bisnis, tapi kami hanya akan memilih yang memiliki biaya produksi terendah dan nomor 1 dalam hal kualitas. Ketika terus seperti ini akan jadi nomor 1. Sungguh. Tentu suatu hari Atomy akan memproduksi sendiri. Tetapi kami akan melakukannya karena alasan. Saat ini kami sedang melakukan beberapa hal untuk membantu orang-orang di sekitar kami. Ketika saya melihat orang yang menyandang disabilitas, yang terpaksa tinggal di rumah, di mana dia pasrah dan menyerah pada segalanya. Jujur saya merasa sedih di hati. Saya ingin memberi mereka sistem di mana mereka bisa keluar dari keadaan dan bisa menjadi lebih aktif. Itulah sebenarnya harapan saya, yaitu ingin membuat tempat bagi orang-orang di mana mereka penyandang disabilitas atau masyarakat minoritas bisa bekerja. Hal itulah yang selalu saya pikirkan. Karena kita biasanya menyebut diri kita sebagai social enterprise. Saya pikir perlu merencanakan untuk memulai mencari cara agar kita dapat memberikan sesuatu dan membantu masyarakat. Itu lebih baik daripada hanya memberi kepada orang yang lebih membutuhkan.
Saya percaya kita perlu membuat sistem di mana orang-orang ini bisa dengan sendirinya untuk menjadi mandiri dan saling bahu-membahu tolong-menolong sehingga kita semua bisa berdiri bersama dengan usaha kita masing-masing. Dengan begitu, kita akan bisa merasa bangga dengan cara hidup kita. Jika Anda benar-benar memikirkan ungkapan menghargai semangat yang merupakan bagian pertama moto kami, maka kita perlu untuk mempertimbangkan sikap seseorang ketika membantu orang lain dan memberi tempat di mana kita semua bisa menjadi rekan dalam bekerja daripada kita berfokus untuk menghasilkan keuntungan selama dapat mempertahankan bisnis. Saya pikir penting untuk menginvestasikan diri kita sehingga membuat ini mungkin. Dengan demikian, begitu sistem kesejahteraan tercipta, saya pikir untuk menggunakan sebagian dana untuk membangun pabrik dan berinvestasi di bidang lain untuk mewujudkannya. Tetapi memang saya menyadari bahwa ini sulit diwujudkan karena tujuan sebuah pabrik adalah mencari keuntungan. Ya, tapi karena kami tidak memproduksi produk kami sendiri, kami dapat memiliki produk dengan kualitas terbaik yang merupakan kualitas mutlak. Kenapa? Karena kami dapat benar-benar memilih yang terbaik. Dengan begitu, kita menjadi nomor satu dengan melakukan bisnis ini. Sebagian besar bisnis MLM saat ini selalu memikirkan untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka mengklaim bahwa produknya hebat, tapi barang-barangnya sangat mahal. Baik itu dari negara Amerika atau Korea sama saja. Tetapi, sejak berdirinya Atomy, kami tidak pernah mempertimbangkan perusahaan MLM lainnya, penjualan dari pintu ke pintu, dan perusahaan sejenis lainnya sebagai pesaing kami. Mereka telah dikeluarkan dari daftar saingan kami. Kami menganggap jaringan distribusi lain sebagai lawan-lawan kami. Saya percaya, jika produk kami tidak lebih baik dan terjangkau dari produk yang lainnya, baik di toko grosir atau home shopping di televisi, maka kami tidak akan bisa bertahan lama. Nah, Atomy adalah perusahaan pemasaran jaringan. Karena berbagai situasi yang ditimbulkan oleh perusahaan MLM lainnya, banyak orang yang telah mengkritik industri ini. Masyarakat memiliki stigma negatif tentang pemasaran jaringan. Akibatnya banyak orang yang tidak tertarik. Saya tidak ingin seperti MLM itu. Saya memiliki banyak pengalaman di industri manufaktur. Saya pernah menjadi karyawan yang bekerja membuat bagian-bagian mobil selama sekitar 17 tahun. Tahun 1992, saya belajar MLM di Australia. Saya pikir itu jenis pemasaran yang paling indah yang pernah ada. Tapi ternyata saya tidak bisa melihat masalah dengan itu. Karena Anda pasti akan pilih barang bagus dan murah. Dan setelah itu, Anda beritahu orang di sekitar Anda daripada menghabiskan uang untuk iklan atau orang-orang yang memperkenalkan produk kepada orang lain melalui pemasaran dari mulut ke mulut dan itu membutuhkan imbalan uang kan? Saya melihat itu tidak ada salahnya dalam menggunakan produk yang bagus dan murah serta memberikan kontribusi kembali kepada konsumen. Ya, memberi imbalan lah. Nah, ketika saya kembali ke Korea, maka banyak orang yang mulai ikut dengan skema piramida saat itu yang akhirnya menyebabkan masalah bagi sejumlah orang. Sebenarnya, saya tidak ingin bisnis semacam itu. Apalagi saat istri saya menyuruh saya berhenti dari bisnis itu. Saya benar-benar ingin berhenti melakukannya. Namun, di kepala saya sudah terlanjur melekat pikiran itu. Pemasaran jaringan yang saya pahami. Di dalam buku-buku, bisnis MLM sangat menarik dan sangat sempurna. Tapi di dunia nyata, ternyata tidak sama dengan apa yang dikatakan buku. Lalu saya mulai mencari perusahaan yang mengikuti buku-buku. Teori yang saya baca, tapi saya tidak menemukannya. Sulit menemukannya, tidak bisa. Dan akhirnya saya putuskan untuk membuat perusahaan sendiri. Jika tidak berhasil, saya akan lupakan konsep secara keseluruhan. Saya sungguh ingin memulai perusahaan MLM yang mengikuti teori-teori yang ada dalam buku. Memang tidak penting pada awalnya. Jika perusahaan secara dasar
dapat tumbuh dan berkembang lebih besar dengan kebutuhan sehari-hari dengan kualitas tinggi dan harganya yang murah. Ingat, kualitas tinggi dengan harga yang murah. Saya yakin perusahaan itu tidak akan mungkin gagal. Dan saya memulai perusahaan ini dengan mempercayai itu dan tumbuh lebih besar. Bahkan jika saya mulai dari kecil. Selain itu, saya tidak melihat MLM lainnya yang menjual dari pintu ke pintu sebagai kompetisi kami. Sebaliknya, kita bisa bersaing dengan distribusi yang lain. Diskon belanja rumah, pusat perbelanjaan online lainnya, dengan cara menyediakan produk berkualitas lebih baik dengan harga murah, maka ada alasan bagi kami untuk hadir di dunia ini. Namun jika itu tidak mungkin, maka tidak ada gunanya lagi. Akhirnya, perusahaan yang saya mulai dengan keinginan untuk benar-benar mengikuti perusahaan pemasaran jaringan yang saya baca di buku adalah Atomy. Saya percaya bahwa pasti akan berhasil. Asal mengikuti prinsip pohon dimulai dari kecil yang akan terus tumbuh selama menerima air, pupuk, dan sinar matahari. Pohon pasti akan menjadi lebih besar dengan mengikuti sesuatu yang sederhana seperti hukum alam. Nah, produk kualitas tinggi, terjangkau, dan kebutuhan sehari-hari pasti akan laku terjual. Saya percaya itu. Ketika orang tidak punya kerjaan dan dia ingin melakukan bisnis seperti ini, dia pasti akan berkembang. Jika itu ada alasannya, pasti berhasil. Jadi, saya menanam benih kecil itu, menyiram, memupuk, menjemurnya di bawah matahari. Saya memulai perusahaan seperti itu. Akhirnya, benar-benar tumbuh pada saat yang tepat. Dan Atomy sudah mulai menjadikan namanya dikenal sebagai sebuah perusahaan pemasaran jaringan. Dan saya percaya bahwa peran kita akan jauh lebih penting. Mari menjadi MLM hebat dengan menempuh jalan yang benar mengikuti visi misi dari kami. Atomy telah memulai perjalanannya sebagai salah satu contoh. Kami sudah mulai mengubah industri pemasaran jaringan di Korea dan akan terus menjadi pemimpin dengan prinsip itu. Selain itu, saya juga berharap itu bisa mengubah aspek budaya kita. Bahkan ketika kita masuk negara Jepang, Amerika, pasar Asia Tenggara, Cina, dan juga Eropa, saya percaya bahwa kita dapat mengubah pandangan mengenai budaya pemasaran jaringan. Mari kita lakukan yang terbaik, yang lebih masuk akal, lebih etis dan teliti saat melakukan bisnis. Sehingga kita bisa menjadi perusahaan contoh sesuai yang ada di buku. Kita harus mengikuti prinsip berdasarkan kepentingan konsumen. Konsumen harus membeli produk yang juga bermanfaat bagi mereka. Meski kami pendatang baru di industri pemasaran jaringan, kita perlu mempertahankan budaya baru ini dan menjadi perusahaan yang punya tanggung jawab bagi banyak orang. Karena sejarah pemasaran jaringan mulai sekarang ditulis oleh Atomy. Jadi saya pikir perlu untuk mulai mengajukan sebuah standar dan ini akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Jadi persiapkan diri kalian. Semoga kalian semua dapat menjalani hidup sukses bersama Atomy. Saya akhiri pembicaraan hari ini. Terima kasih.